Sebelumnya, The Legend of Martial Immortal, Ye Chen membuat guru besar Shaolong, yakni Ge Hong, marah karena Ye Chen mempermalukan muridnya di atas altar Feng Yun. Hampir terjadi pertarungan yang jarak kekuatannya sangat jauh. Untungnya kemarahan guru Ge Hong terhenti setelah suara misterius keluar, karena di mana pertarungan Ye Chen melawan Shaolong tidak ada sangkut pautnya dengan guru Ge Hong. Sehingga guru Ge Hong mengundurkan niatnya untuk membalas atas kekalahan muridnya itu. Tapi masalahnya, guru Ge Hong akan selalu mengingat atas perbuatan Ye Chen, coy. Katanya sih, guru Ge Hong sudah mengutus beberapa murid senior untuk mencari kesempatan membalas perbuatan Ye Chen. Tepatnya di kuil Botris, ada ketuanya yang memerintahkan Tetua He untuk turun gunung mencari pil yang sebelumnya Yue dan Hudu gagal untuk mendapatkannya. Nah, jadi di episode ini sangat menarik, coy. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di hutan, Ye Chen sudah 2 hari mengitari tempat ini, namun belum juga menemukan giok salju yang disebutkan oleh Xiong E ketika di pavilion sebelumnya. Jangankan menemukan, merasakan tanda-tanda keberadaan giok salju itu pun Ye Chen tak ada sedikit pun. Ye Chen merasa dipermainkan oleh Xiong E, coy. Katanya dekat sini, tahu-taunya Ye Chen sudah sangat jauh berjalan mengitari hutan hingga sampai menginjakan kaki ke tempat terlarang. Andai tidak demi kemajuan kultivasinya, Ye Chen tak akan melakukan hal nekat ini. Tak lama kemudian ia mendengar auman dan getaran yang luar biasa. Entah dan dari mana asalnya, Ye Chen masih bingung menemukan titik sumber berada. Sampai sini Ye Chen kemudian merasakan aura yang tak asing lagi baginya, yakni Choling E. Ye Chen masih terlihat bodoh, coy. Ia mengira ini adalah Choling E, sehingga ia lari sebegitu cepat dan mencoba bersembunyi. Padahal itu adalah kakaknya Choling E. Bukannya berhasil lari, Ye Chen malah kepergok bersembunyi. Karena masih ada rasa trauma dan takut, Ye Chen kembali lari, ya kan? Dengan mudahnya kakak Choling E mengunci Ye Chen. Alhasil Ye Chen tak bisa apa-apa lagi. Sampai sini Ye Chen sudah pasrah, sebab ia merasa wanita ini akan membunuhnya. Seperti yang Mimin sebutkan tadi, Ye Chen masih tidak sadar bahwa ini bukan Choling E. Melihat Ye Chen ketakutan, wanita ini pun menanyakan apakah dia seperti hantu. Melihat dari pakaian Ye Chen, ia pun bertanya apakah dia dari sekte Heng Yu. Ya, jawab Ye Chen. Namun sayangnya Ye Chen tidak bisa memperlihatkan token sekaligus identitas di mana ia berasal. Matilah kalau sampai sini. Di benak Ye Chen juga bertanya-tanya, apakah wanita ini tak sadar bahwa tokennya sudah wanita ini ambil? Karena kenyataannya bukan dia, mana mungkin ya kan wanita ini tahu. Sampai sini Ye Chen terlihat bego, sedangkan wanita ini merasakan kebingungan. Ye Chen tidak dapat membedakan mana Choling E dan mana yang bukan. Kenapa jadi bisa begini, coy? Padahal dari segi fisik, kedua wanita cukup jauh berbeda. Entahlah, mungkin auranya yang memiliki kesamaan, sehingga Ye Chen tidak dapat mengenali secara pasti. Ditambah lagi rasa takutnya, ya kan, tentu akan mempengaruhi mental dan kejiwaan Ye Chen. Wanita ini kemudian bertanya apakah Ye Chen melihat sesuatu aneh di tempat ini. Diberikan pertanyaan itu pun Ye Chen tidak dapat menjawabnya, sebab ia juga baru saja berada di sini. Tak lama dari itu, auman dan getaran pun kembali menghiasi situasi sini, coy. Seketika Ye Chen merasakan pusing yang begitu berat setelah mendengar auman tersebut. Wanita ini kemudian mencoba menghilangkan pusing di diri Ye Chen menggunakan tekniknya. Ternyata suara itulah yang dicari wanita ini. Karena sudah menemukan sumber suara, lalu melihat Ye Chen begitu amat ketakutan, ia pun menyuruh Ye Chen untuk pergi meninggalkan tempat ini.
Setelah mendengar disuruh pergi, Ye Chen pun sangat girang. Di dalam benaknya wanita ini benar-benar tak mengingatnya lagi. Ya iyalah Chen, kan dia bukan Choling gimana sih Kamyu ini? Ye Chen kemudian pergi dengan cara lari yang super cepat. Sementara itu, wanita ini menuju ke arah sumber suara dan ia dihampiri oleh Choling. Andai 1 detik saja Choling datang lebih cepat, Ye Chen mungkin akan bertemu dengannya. Tapi takdir belum mempertemukan mereka berdua ya kan? Di sini Choling merasakan dan mencium aroma nafas dari kakaknya yang tak asing baginya. Choling merasa ada kehadiran Ye Chen. Namun sudahlah, karena misi selanjutnya adalah di hadapan. Ya, wanita ini akan menemukan dan mencari banyak murid untuk ia rekrut kembali coy. Untuk tujuannya sih masih belum dijelaskan. Oke, genjot. 看现在这个情况，择土之事必须要加快。姐姐，情况怎么样？姐姐周身好像有股很熟悉的气息。 Singkat cerita, Ye Chen berada di depan gerbang Taman Tumbuhan Spiritual. Nah, sepertinya dugaan Ye Chen sebelumnya salah menilai Xiong. Ternyata yang Xiong sebutkan benar dan dia tidak membohonginya. Ye Chen menanamkan sebuah keyakinan giok salju ada di tempat ini. Dan benar, Xiong sudah ada menunggunya di sini. Mereka sebelumnya juga berjanji satu sama lain. Nantinya setelah Ye Chen berhasil memurnikan benda itu, maka separuh hasilnya akan diberikan kepada Xiong dan satu lagi agar Ye Chen dapat membantunya menghilangkan aura jahat pada pedang yang akan dimiliki oleh Xiong sendiri. Alhasil mereka pun sudah berhasil mendapatkan banyak giok salju. Xiong meminta agar secepatnya meninggalkan tempat ini. Sebab pemilik taman tumbuhan spiritual adalah milik paman Xiong sendiri yang katanya sangat galak. Dia tidak suka jika ada orang asing memasuki wilayah ini tanpa seizinnya. Benar sekali, baru saja dibilangin, paman Ling Qingshan melihat paman memasang wajah sangarnya, Xiong dan Ye Chen pun lari. Tapi apalah daya, kecepatan mereka masih di bawah kecepatan paman ini. Dengan sekejap ia sudah berada di hadapan mereka berdua. Paman Ling Qingshan benar-benar marah setelah melihat keponakannya membawa orang asing masuk ke wilayahnya. Untungnya Xiong dapat diandalkan. Pertama-tama ia meminta maaf atas kelalaiannya ini. Dan yang kedua mengatakan bahwa ayahnya ingin menikah lagi. Dan ibunya menangis siang malam karena tak rela melihat suaminya ingin kawin lagi. Mendengar itu ya kan, tentu paman Ling Qingshan begitu marah. Apalagi wanita itu adalah adiknya sendiri. Hal ini sungguh tidak dapat dimaafkan. Sehingga paman Ling Qingshan akan pergi menemui Xiong Dahai untuk memberikan pelajaran. Akhirnya Ye Chen selamat coy. Melihat tingkah konyol Xiong tadi, Ye Chen pun menanyakan apakah itu sebuah kebenaran. Entahlah, Xiong tak menjawab apapun. Namun menurut Mimin, sepertinya itu hanyalah alasan Xiong saja agar teman barunya ini selamat dari amukan pamannya. Mantap. Singkatnya, Ye Chen akan memurnikan giok salju. Berkat pengalaman di masa lampau, setidaknya ada beberapa ilmu yang dapat ia petik ya kan. Salah satunya teknik pemurnian. Menggunakan sebuah tungku, Ye Chen langsung masuk ke proses pemurnian, di mana ia sangat lihai. Sementara Xiong menyiapkan botol untuk menyimpan ramuan hasil pemurnian ini. Setelah cukup lama, Ye Chen berhasil memurnikannya, di mana sangat banyak hasil kerja keras yang dilawan oleh Ye Chen tadi coy. Sebagai janji di awal, separuh untuk Ye Chen, separuhnya untuk Xiong di mana Ye Chen langsung mengkonsumsi banyak hasil ramuan ini. Dengan ini setidaknya sangat cepat membantu Ye Chen untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Benar, Ye Chen sudah berada di ranah Qi Condition tingkat 3. Dengan ini maka kekuatannya juga bertambah coy. Sepertinya jika selalu begini dalam jangka waktu yang cepat, ia akan dapat membayar rasa malunya di masa lampau. Dan kini janji kedua Xiong meminta agar roh jahat pada senjata ini dihilangkan oleh Ye Chen. Sebab hanya seseorang yang memiliki inti apilah yang dapat menghilangkan atau mengusir roh jahat terhadap senjata tak bertuan ini. Seperti Ye Chen, ia dianugerahi api sejati pada dirinya ya kan. Pada akhirnya Ye Chen pun mencoba melakukan dan ingin membuktikan apakah ucapan Xiong benar, yakni dapat menghilangkan roh jahat terhadap senjata ini.
便试试吧。 Benar sekali, tak perlu waktu lama Ye Chen berhasil menghilangkannya. Di mana senjata ini akan digunakan Xiong-e untuk nanti mengarungi dunia yang penuh tipu-tipu ini. Sepertinya kekuatan senjata ini juga sangat super coy. Selain dapat membesar dan mengecil, juga dapat menghancurkan batu besar di hadapannya. Singkatnya mereka berdua pun semakin dekat dan mencoba saling mengenali lebih dalam lagi tentang latar belakang mereka. Selain itu Xiong-e juga memiliki seorang saudara coy. Siapa dan seberapa kuat saudara Xiong-e ini masih belum diketahui secara pasti. Dan satu juga tak lupa, Ye Chen juga sudah menjadi perbincangan beberapa puncak perguruan setelah mampu mengalahkan murid senior seperti Zhao Long. Sementara itu di gerbang sekte Feng Yun ada dua orang murid sedang berjaga. Salah satunya merasa bosan karena terus-menerus berjaga tempat ini ya kan. Sedangkan murid lainnya sudah menjalankan misi mereka masing-masing. Berbeda dengan Suming, ia masih tetap santuy. Menurutnya selagi bisa menyenangkan guru besar, ini semua tak ada masalah baginya. Tak lama kemudian Hua berjalan menuju ke arah gerbang ini. Kedatangannya untuk mencari Ye Chen. Murid ini marah dan mengusir Hua untuk pergi dari area ini coy. Sebab orang asing tidak diperkenankan mendekati, apalagi masuk ke sekte mereka. Suming yang mengetahui bahwa ini adalah adik angkat Ye Chen, ia pun mencoba menenangkan temannya dan menerima kehadiran anak kecil ini. Ya, jika ingin menemui Ye Chen, Suming tak segan-segan akan mengantarkan ke sebuah tempat. Suming pun sudah berada di tempat ini dan melepaskan Hua sambil mengatakan bahwa Ye Chen ada di dalam hutan sana. Hua yang polos diiyakan aja ya kan. Hua mengira Ye Chen memang benar ada di sana. Sepertinya ini adalah sebuah jebakan dari Suming, sebab Ye Chen sudah menjadi buah bibir di sekte Hengyu ya kan. Dilihat dari raut wajah Suming, ia memiliki niat jahat. Di aula hukum sekte Hengyu, ada Suming melaporkan kepada Yan Zuyuan. Dia seorang senior sekte Hengyu dan dikenal juga mempunyai jabatan tinggi di salah satu puncak diang perguruan sekte ini. Di mana Suming mengatakan bahwa Ye Chen telah memasuki hutan terlarang. Bukan itu saja, Suming juga menambahkan bahwa Ye Chen telah berani menyinggung puncak perguruan diang tempat Yan Zuyuan berada. 你们地阳峰的恩怨，可别牵扯到戒律堂。去了禁地，那个得罪了你们地阳峰的叶晨。 Namun Yan Zuyuan hanya menganggap ucapan Suming seperti angin lalu. Ia pun pergi dan tak akan melanjutkan percakapan di antara mereka. Sebab Yan Zuyuan tak ingin masalah ini dilibatkan dengan aula hukum. Namun Suming tetap bersikukuh dengan merayu Yan Zuyuan agar menghukum Ye Chen yang dianggap selalu buat onar di sekte Hengyu. Menurut Suming, setiap murid yang melanggar aturan pasti akan dihukum melalui sidang aula hukum di sini. Begitupun Ye Chen, Suming berharap agar Ye Chen juga dihukum seperti seharusnya. 别说叶晨这种唯恐天下不乱的暴乱分子。 所有违背门规的弟子，都归戒律堂管。尹师兄，话可不能这么说。 Suming melihat Yan Zuyuan masih memasang muka datar alias acuh tak acuh, maka dari itu Suming memberikan uang sogok agar permintaannya dapat dikabulkan, yakni Ye Chen mendapatkan hukuman. 尹师兄更应当严加管制。 Setelah melihat uang segepok ya kan, layaknya seperti menteri dan penguasa di negeri Konoha, langsung aja ya kan, ia akan gerak cepat menangani kasus ini. Singkat cerita, Ye Chen pulang. Di sini kakek Zheng Fengnian gelisah karena Hua belum juga kembali ke kediamannya. Kakek pun langsung mengatakan kepada Ye Chen bahwa Hua sebelumnya ingin menemui Ye Chen, namun ia malah pergi ke hutan terlarang. Nah, jadi sampai sini akhirnya kita tahu konspirasi Suming bahwa ini adalah rencana jahatnya, di mana ia mengatakan lebih awal sebelum kejadian aslinya berlangsung. Sebab Suming tahu Ye Chen akan memasuki hutan terlarang coy. Kakek kemudian melanjutkan untuk mengatakan bahwa di hutan terlarang terdapat binatang monster ganas. Tentu jika dibiarkan terlalu lama, Hua berada di sana takutnya nyawanya akan terancam.
Setelah mendengar itu, Ye Chen tak ingin menunda-nunda lagi. Ia pun pergi ke hutan terlarang untuk mencari keberadaan Hua. Sementara itu Hua sudah berada di hutan terlarang, di mana ia menyebut nama-nama Ye Chen. Di manakah keberadaan kakak angkatnya itu? Benar sekali, tak lama dari itu, Hua dikejutkan akan kedatangan kawanan binatang monster. Di sini, Hua berlari untuk menyelamatkan diri sembari menyebut nama kakak Ye Chen. Sementara itu, Ye Chen sudah berada di batas hutan terlarang. Di sini, ia tak memikirkan lagi sesuatu buruk akan terjadi. Meski ia sebelumnya tahu jika ada seorang murid masuk ke hutan ini akan dihukum. Dan benar, di sini ada Suming yang sudah merasa menang, sebab Ye Chen sudah masuk ke dalam rencananya. Dan sebentar lagi, maka ia akan ditangkap oleh orang-orang aula hukum. Kembali ke sini, di sini Hua berusaha lari sekuat tenaga. Namun dikarenakan ia masih kecil, maka langkah kakinya tentu kalah jauh dengan kecepatan yang dimiliki oleh binatang monster, ya kan? Sehingga ia berada dalam ancaman kematian, di mana binatang monster bersiap menerkam dan Hua hanya bisa pasrah. Untungnya di waktu yang pas, Ye Chen datang kemudian membantai semua binatang monster menggunakan teknik berpedang. Hua menangis dan ia meminta maaf karena telah merepotkan kakaknya Ye Chen. Ye Chen menghiraukan hal itu, melainkan Ye Chen yang bertanya balik, kenapa Hua sampai bisa berada di hutan terlarang ini. Hua pun mengatakan bahwa ada kakak dari sekte yang sama dengan Ye Chen. Ia mengatakan bahwa Ye Chen berada di sini. Tak lama kemudian, Suming dan beberapa orang datang dengan tujuan untuk mempergoki bahwa Ye Chen berada di hutan terlarang. Tentu ini adalah sesuatu bertentangan dengan hukum sekte Hengyu, ya kan? Melihat Suming, Hua pun mengatakan kepada Ye Chen bahwa Suminglah yang mengatakan bahwa Ye Chen berada di tempat ini. Hua disuruh pulang untuk ke rumah. Sementara ia sesaat berada di sini untuk menyelesaikan urusan ini. Penuh aura pembunuh, Ye Chen murka atas tingkah laku Suming yang dianggap telah menjebak adiknya Hua. Suming yang melihat aura menakutkan yang ditimbulkan oleh Ye Chen, ia pun langsung ciut. Di sini Yan Zuyuan yang akan turun tangan sembari mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan bahwa Ye Chen bersalah karena telah berani memasuki hutan terlarang. Di mana Ye Chen menghiraukan kata-kata dari seniornya itu. Di sini ia sangat murka, di mana Ye Chen langsung mengamuk meski ia tahu nantinya akan mendapatkan hukuman berlapis dari kesalahan ini. Di sini Suming benar-benar ia hajar menggunakan kekuatannya. Hal ini memang pantas didapati oleh Suming karena telah berani menjebak anak kecil dan dirinya, ya kan? Suming sempat memberikan perlawanan, namun itu percuma karena di mana Ye Chen lebih berbakat ketimbang Suming. Di sini Suming mendapatkan ulti dari Ye Chen yang berubah menjadi seorang Ados. Yan Zuyuan yang melihat Ye Chen berani lancang, apalagi itu di hadapannya, ia pun marah dan langsung akan menyerang Ye Chen. Disinilah Ye Chen langsung menyerah dan mengakui kekalahan, sehingga mereka tidak bisa menyakiti Ye Chen, sebab jika dilakukan atau menyerang Ye Chen, maka mereka juga akan mendapatkan hukuman karena berani menyakiti seseorang yang sudah menyerah. Yan Zuyuan kesal karena tak sempat menyerang Ye Chen, tapi bagaimana lagi? Sampai sini Ye Chen akhirnya tertangkap dan dibawa sebagai tersangka.
Pada akhirnya Ye Chen harus mendapatkan hukuman berlapis. Yang pertama karena telah berani memasuki hutan terlarang, dan yang kedua Ye Chen telah menyerang dan menyakiti sesama murid. Maka dari itu Ye Chen mendapatkan hukuman menurut aturan, yakni Ye Chen dicambuk sebanyak 108 kali menggunakan cambuk api. Ye Chen, 你擅闯禁地殴打同门，两罪并罚。 Mendengar itu tentu semua orang terkejut ya kan? Apa cambuk api? Bahkan seorang jenius solar pun tidak dapat menahan 20 lebih cambukan api. Apalagi Ye Chen yang notabene-nya seorang Qi Condition harus mendapatkan cambukan sebanyak 100 lebih. Matilah kau Ye Chen. Pada akhirnya Ye Chen harus berdarah-darah mendapatkan cambukan api yang sangat menyakitkan. Sementara itu Hua dan kakek berusaha mendatangi ke tempat eksekusi berlangsung. Setelah melihat Ye Chen mendapatkan cambukan yang begitu amat dahsyat, kakek memohon kepada Yan Zhuyuan untuk memaafkan kesalahan Ye Chen. Tapi apalah daya, karena sekte ini memiliki aturan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan hukuman ini. Melihat Ye Chen sudah babak belur, kakek Zhang Fengnian pun berlutut di hadapan Yan Zhuyuan untuk meminta agar Ye Chen dapat dimaafkan. Ye Chen yang melihat kakek bersujud kemudian mendapatkan perlakuan dari Yan Zhuyuan. Ini dengan tidak baik, ia bersumpah kelak Ye Chen akan membunuh Yan Zhuyuan dengan tangannya. Di sini Yan Zhuyuan melanjutkan 3 pukulan terakhir dengan power yang lebih keras. Hebatnya Ye Chen tidaklah mati. Dimana sebelum terjatuh Ye Chen sekali lagi mengingatkan kepada Yan Zhuyuan bahwa kelak ia akan membunuhnya. Pada akhirnya Ye Chen dibawa kakek untuk pulang. Sementara Yan Zhuyuan merasa malu di hadapan semua orang karena dimana Ye Chen masih bisa hidup meski ia sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencambuk Ye Chen. Orang-orang mengira pun seakan-akan Yan Zhuyuan tidak memiliki tenaga ya kan? Itulah sebabnya kenapa Yan Zhu merasa malu cuy. Ye Chen tersadar, ia terkejut keadaannya pulih seketika. Ye Chen meyakini ini semua berkat api di dalam tubuhnya dan tubuh bersek. Selama pemulihan itu juga Ye Chen merasa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Hua kemudian sekali lagi meminta maaf atas kejadian tadi. Karena Hua menganggap dirinya sangatlah bodoh. Kenapa sampai mempercayai orang lain? Hua juga berkeinginan untuk menjadi lebih kuat agar tidak ada lagi orang di dekatnya mendapatkan cemoohan dari orang lain seperti Ye Chen sebelumnya. Tak lama kemudian kakek juga datang dan ia terkejut melihat keadaan Ye Chen sembuh total seakan-akan tidak ada terjadi pada dirinya. Ye Chen mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan luka ini. Nah, di sini kakek memberikan mantra roh surgawi, benda yang dicari-cari oleh murid senior sebelumnya ya kan. Menurut Ye Chen ini hadiah terlalu wah untuknya. Sepertinya ia tak pantas mendapatkan pemberian yang luar biasa dari kakek Zhang Fengnian. Namun kakek mengatakan bahwa benda itu sepertinya cocok untuk Ye Chen. Namun harus membutuhkan fondasi yang dapat diaktifkan agar roh surgawi itu dapat berfungsi. Pada akhirnya, Ye Chen pun menerima dan bersiap untuk membalas perbuatan mereka yang telah menyakitinya. Dan film pun bersambung. Untuk di episode selanjutnya ada Guru Gehong yang mendapatkan kabar bahwa puncak Daliang ada yang berani menyinggungnya. Sepertinya Ye Chen coy yang dimaksudnya. Di sini Ye Chen juga menggunakan skin terbaru, yakni menggunakan topeng untuk menyerang mereka yang dulunya sempat menjebaknya. Selain itu, Ye Chen dapat menempa alias mengupgrade senjatanya, yakni ke tingkat lebih tinggi lagi coy.